Yoho, kembali lagi bersama dengan kami Momon Channel. Apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir di video kami. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Fault in Our Stars. Film ini diadopsi dari sebuah novel berjudul sama karya John Green. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berjuang bersama-sama melawan kanker. Tetapi kalian jangan khawatir guys, film ini bukan cuman isinya sedih-sedihan doang, tetapi ada humorisnya di dalamnya. Seperti apa kisah ceritanya? Check it out. Hazel, I think we need to fake a brain now. For his strength. Aku yakin kita memiliki sebuah pilihan tentang bagaimana menceritakan kisah sedih. Awal film ini kalian akan mendengar seorang perempuan yang menjadi tokoh utama bercerita. Ketika usia 17 tahun, Hazel Grace Lancaster dinilai sangat depresi. Dokter yang mengurusnya menyarankan agar dia kembali ikut kelompok pendukung, tetapi Hazel ogah-ogahan. Namun akhirnya Hazel mau dan berkumpul bersama kelompok pendukung. Kelompok tersebut diisi oleh orang-orang dengan penyakit berat. Mereka melakukan kegiatan asik dan saling support satu dengan yang lainnya. Kemudian Hazel memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa penyakitnya. Hazel mengidap kanker paru-paru. Oleh karena itulah, dia kemana-mana harus membawa tabung oksigen serta memakai selang di kedua lubang hidungnya. Setelah acara tersebut, Hazel ditanya oleh ibunya, bagaimana acara tersebut? Dari wajah Hazel, tampaknya dia kurang menikmati. Hazel bercerita kehidupan sehari-harinya, melihat acara televisi, mendatangi dokter, 8 kali minum obat, dan yang paling buruk adalah mengikuti kelompok pendukung. Dia berbicara kembali dengan orang tuanya agar tidak menyuruhnya lagi ikut di kelompok pendukung itu, tetapi ibunya tetap mengantarkan Hazel ke kelompok pendukung. Hazel sangat mencintai ibunya. Dalam prolog dia mengatakan satu-satunya yang lebih buruk dari sekarat karena kanker adalah punya anak yang sekarat karena kanker. Ketika masuk, Hazel menabrak seorang laki-laki, dan laki-laki itu ternyata mengikuti kelompok pendukung. Lelaki itu bernama Augustus Waters, yang dipanggil teman-temannya dengan Gus. Gus enggak ya, Gus mengalami sedikit osteosarkoma, dan karena itulah dia kehilangan kaki kanannya. Gus merasa dia menjadi manusia setengah cyborg karena memiliki kaki robot. Namun Gus juga merasa dia juga keren. Hazel mengangkat tangannya. Ia ingin memberikan komentar tentang perkenalan dengan Gus. Karena 3 kejadian itu, yaitu mereka bertabrakan, saling berpandangan, saling memberikan komentar. Kemudian setelah acara itu selesai, Hazel dan Gus bisa ngobrol bareng. Gus mengajak Hazel menonton film. Hazel marah-marah karena Gus merokok. Gus menjelaskan bahwa merokok itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dinyalakan. Dia menaruh sesuatu yang mematikan di bibirnya. Kemudian dia tidak memberikan kekuatan untuk membunuh dirinya. Artinya itu hanya kiasan saja. Kemudian Gus mengajak Hazel ke rumahnya. Di ruang bawah tanah, mereka bercerita dan mau menonton film bersama-sama. Ketika bercerita, Hazel menyebutkan salah satu judul novel yang berjudul Imperial Affection. Penulis buku itu adalah Peter Van Houten. Setelah mengetahui Hazel suka membaca buku, Gus memberikannya sebuah buku yang berjudul Counter Insurgents. Gus menceritakan tentang buku tersebut. Buku itu adalah tentang bagaimana kita menerima takdir dan meninggalkan jejak di dunia ini. Sesampainya di rumah, Hazel langsung membacanya. Dia juga menunggu telepon dari Gus walau dirinya tidak mau mengakuinya. Ketika makan malam bersama dengan orang tuanya, Hazel menerima pesan singkat. Tentu saja itu dari Gus. Hazel kemudian tersenyum dengan sendirinya. Hazel yang senyum-senyum sendiri disadari oleh ayahnya. Dia malah menawari Hazel waktu untuk bersenang-senang bersama si pengirim pesan. Mereka saling bertelepon. Hazel dan Gus membicarakan buku masing-masing. Hazel menanyakan tentang buku yang dia berikan, An Imperial Affection. Ketika Hazel dan Gus berbicara, seorang kerabatnya menanyakan apakah dia pernah menghubungi Peter Van Houten yang merupakan penulis dari An Imperial Affection. Hazel mengaku dia sudah mengirim banyak sekali surat, namun sama sekali tidak ada balasan. Kemudian secara diam-diam, Gus mengirimkan surat kepada Peter Van Houten, dan akhirnya dia membalasnya. Kabar menggembirakan itu tentu saja membuat Hazel begitu senang. Hubungan antara Hazel dan Gus menjadi lebih dekat. Mereka bahkan saling mengunjungi dan menonton film bersama-sama. Hazel juga mengirimkan surat kepada penulis buku favoritnya itu. Lantas, dia menerima balasan pada esok harinya. Pertanyaan dalam surat itu tentang bagaimana kelanjutan dari akhir novel. Peter Van Houten mengatakan
bahkan ia tidak bisa menuliskannya, dan dia justru meminta Hazel untuk datang menemuinya. Hazel begitu sangat bersemangat untuk menemui Peter Van Houten di Amsterdam. Tentu saja, pergi jauh dari rumah membuat Hazel sangat kesulitan. Dengan bantuan Gus, ternyata keinginan Hazel untuk pergi ke Amsterdam menemui penulis idolanya tersebut bukan sekedar angan-angan belaka. Akhirnya mereka menjadi kenyataan. Mereka akan pergi 1 bulan lagi. Rasa gembira Hazel tertunda lagi sebab ibunya menyarankan untuk menanyakan tentang liburan Hazel ke luar negeri itu kepada dokter. Dokter tersebut awalnya menolak, namun Hazel tetap bersikeras karena ia benar-benar menginginkannya. Akhirnya diperbolehkan dengan syarat ibunya sebagai orang tuanya harus ikut. Namun bencana terjadi lagi. Pada malam sebelum keberangkatan, dada Hazel terasa sangat sakit. Hazel terbaring di rumah sakit. Para dokter yang merawat Hazel mengatakan bahwa pergi ke Amsterdam adalah ide yang sangat buruk. Hazel sudah diperbolehkan untuk pulang. Setiap hari Gus selalu menghubungi Hazel melalui pesan maupun telepon, namun sama sekali tidak direspon olehnya. Ketika mereka berdua bertemu kembali, Hazel meminta Gus untuk menjauhinya. Sebab Hazel menganggap bahwa dirinya adalah sebuah granat yang bisa meledak kapan saja. Untuk berkali-kali kegagalan, berkali-kali usaha, akhirnya Hazel dan beberapa keluarganya akan pergi ke Amsterdam untuk menemui Peter Van Houten, penulis buku favoritnya. Perjalanan ke Amsterdam pun dimulai. Hazel, orang tua Hazel, dan Gus sedang menemani di bandara. Mereka sudah mendarat dan telah sampai di Amsterdam. Mereka berkencan di sebuah restoran romantis di Amsterdam. Tagihan makan malam tersebut dibayar oleh Peter Van Houten. Meski sampai di situ, mereka berdua, Hazel, Gus, belum menemui penulis itu. Kemudian keesokan harinya, Gus menjemput Hazel untuk menuju ke kediaman Peter Van Houten. Itu pula yang menjadi alasan utama mereka pergi ke Amsterdam. Sebuah kejadian yang amat mengejutkan ketika datang ke rumah Peter, tampak ratusan surat tercecer di mana-mana. Peter merupakan orang Amerika. Dia pergi dari Amerika untuk tidak bertemu dengan orang Amerika. Tiba-tiba menyuruh asistennya untuk mengusir Gus dan Hazel yang baru saja sampai. Ternyata kenyataan tidak seperti apa yang mereka kira. Yang mentraktir makanan mereka bukanlah Peter, melainkan asistennya yang digambarkan Peter adalah seorang pribadi yang berantakan, memiliki karakter kasar, dan seorang pencandu alkohol. Ketika Hazel melontarkan pertanyaan tentang kelanjutan cerita di dalam buku Peter, Peter malah mempermainkan mereka berdua. Jawaban dari Peter benar-benar sadis, mengerikan, menusuk perasaan. Dalam bahasa yang paling sederhana dan jahat sekali, dia mengatakan bahwa Hazel adalah anak yang sakit, mengharap dikasihani, orang dewasa yang harus membayar perawatan, dan dia ditakdirkan menghabiskan hidup dengan sakit itu. Peter meminta Hazel dan Gus pergi. Gus mencoba menenangkan Hazel, yang tentu saja sangat marah dan sakit hati. Gus mengatakan bahwa dirinya akan menuliskan sambungan cerita di buku itu, lebih baik daripada si pemabuk itu. Karena perlakuan dari Peter, asistennya merasa sangat menyesal. Perempuan itu mengajak Hazel dan Gus untuk melihat rumah dari toko di dalam buku tersebut. Namun permasalahannya lagi bahwa gedung itu tidak ada lift, semuanya tangga. Kita tahu bahwa Hazel tidak akan kuat naik tangga, tetapi dia tetap memaksa ingin melihat keadaan rumah tersebut. Akhirnya mereka mencapai puncak dari rumah tersebut. Hazel dan Gus pulang ke penginapan. Itulah momen pertama kali ketika Hazel menyatakan bahwa dirinya mencintai Gus. Kemudian mereka enak-enak. Gus mengabarkan kepada Hazel pada suatu waktu bahwa sebenarnya kanker di dalam tubuhnya telah menyebar begitu rupa. Hazel langsung sedih mendengarkan kenyataan bahwa keadaan Gus sedemikian lebih buruk. Mereka semua kembali ke Amerika. Gus langsung mendapatkan suntikan kemoterapi. Dia meminta sahabatnya Isaac dan Hazel sebagai perempuan yang dia cintai untuk membacakan sedikit pidato di upacara pemakamannya. Gus menelepon Hazel tengah malam. Dengan nada sendu, dia meminta Hazel segera datang ke pom bensin untuk menolongnya. Kata Gus di telepon, ada sesuatu yang tidak beres. Luka Gus di perut dan dada karena suntikan kemarin mengalami infeksi dan dia muntah-muntah. Gus dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Sepulangnya dari rumah sakit, Gus sekarang harus memakai kursi roda dan Hazel lah yang membantunya. Augustus Waters atau si Gus meninggal 8 hari kemudian di UGD. Hazel sangat terpukul dengan kenyataan tersebut. Orang tua Hazel datang untuk menguatkan dirinya. Ketika di hari pemakaman, Van Houten tiba-tiba datang. Dia mengatakan omong kosong untuk semua pidato dari pendeta. Hazel benar-benar berdoa di pemakaman Gus sebagaimana yang Gus inginkan. Tiba-tiba Peter Van Houten menyelonong ke mobil Hazel, tentu dengan membawa botol minuman alkohol. Ternyata alasan Peter datang adalah karena permintaan terakhir dari Gus. Sebelum meninggal, Gus sempat berkirim pesan lagi dengan Peter untuk menghadiri pemakaman
namanya dan menceritakan kisah selanjutnya dari novelnya yang berjudul An Imperial Affliction. Hazel tidak mau mendengar apapun. Dia mengusir Peter keluar dari mobil. Seorang penulis yang semula menjadi idolanya diusir begitu saja. Kemudian Peter memberikan sebuah kertas kepada Hazel untuk membacanya. Tetapi Hazel tidak mau karena dia marah. Setelah Peter keluar, Hazel langsung pulang sambil menangis. Kertas yang diberikan Van Houten ternyata adalah kertas yang ditulis oleh Gus. Hazel langsung mencarinya di bawah mobil dan ternyata masih ada. Kemudian dia membacanya, dan film ini ditutup dengan pembacaan surat tersebut, surat dari Gus untuk Hazel, yang membuat Hazel melepaskan kesedihan. Di akhir film, dia tersenyum kembali. Terima kasih untuk kalian semua, bye-bye.